yang tidak terorganisir akan bisa dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat An-Nur, kita kembali lagi di Ngobras, ngobrol di hari Sabtu bersama Bendahara Lakesdam PBNU, Ki Haji Iftah Siddiq. Apa kabar, Ki? alhamdulillah sehat, Gus Eri. Hari ini kita akan ngobrol tentang perlukah ormas Islam di era milenial sekarang ini. Kita tanyakan kepada Kiai, bagaimana pendapat Kiai ini tentang ormas Islam di era milenial yang banyak medsos dan lain-lainnya. Ya, ormas itu kan dulu kalau dilihat dari sejarah kelahirannya, semua ormas-ormas Islam itu kan lahir karena kebutuhan. Ya, jadi dulu kita terjajah, kita terpinggirkan, kita terbelakang, lalu muncul ada Muhammadiyah, ada NU yang berusaha untuk membantu masyarakat secara lebih terorganisir. Saya pikir kebutuhan itu akan terus ada sampai kapanpun, ya. Karena memang itu sudah dinaskan Rasulullah, al-haqqu bila nidhamin yaglibuhul batil bin nidhamin. Kebenaran yang tidak terorganisir akan bisa dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Nah, kalau kita lihat di zaman milenial ini, hal-hal yang kira-kira merusak akidah, hal-hal yang merusak akhlak, hal-hal yang merusak etika ketimuran kita itu kan sangat terorganisir rapi. Ada yang melalui medsos, ada yang dijual melalui media-media permainan dan sebagainya. Yang itu kalau kita tidak antisipasi secara terorganisir juga, ya kita yang akan kebobolan. Gitu. Ya, artinya ormas Islam sekarang ini masih relevan ya di tengah-tengah Sangat masyarakat, sangat relevan. khususnya dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat gitu ya. Betul. Terus peran lebih detail terhadap ormas Islam terhadap masyarakat itu kira-kira apa gitu? Kalau saat ini saya pikir yang paling penting dari ormas Islam adalah membentengi. Jadi membuat pagar agar umat Islam terselamatkan dari sisi akidahnya, dari sisi karena kita lihat ya, dengan adanya medsos ini kan jadi liar. Semua orang bisa ngomong dan ngaku ustadz. Semua orang bisa tiba-tiba menjadi mubalik, semua orang tiba-tiba menjadi dai. Bahkan kadang-kadang semua orang tiba-tiba menjadi mufti, orang yang memberikan fatwa. Nah, ini kalau tidak ada ormas-ormas Islam yang berusaha mengatur atau membentengi agar umat Islam tidak terjerumus, ini kita bisa salah kaprah. Jadi anak-anak muda terutama yang masih sedang tergagap-gagap mencari bimbingan agama, atau orang-orang yang baru naik kelas dari kelas pekerja tiba-tiba sudah mulai mapan menjadi manajer, selalu ada kegersangan hati untuk belajar agama, itu kan cenderung nyari di medsos. Nah, kalau tidak kita kejar, kalau kita tidak pagari, ini bisa terjerumus di jalan yang salah. Berarti Kiai, ormas ini masih ormas Islam ya? Ini masih butuhkan berarti di masyarakat ya? Sangat. Jadi ini kan jadi pagar ya. Jadi supaya masyarakat tidak liar dalam beragama. Artinya agama ini kan wilayah sensitif, ada ranah otoritas di agama itu. Jadi tidak semua orang bisa ngomong tentang agama semau-maunya. Ada batasan minimal standar keilmuan, ada batasan minimal jalur transmisi keilmuan, sanad lah kalau bahasa kitanya, itu kan harus jelas. Nah, fungsi ormas-ormas keagamaan ini harusnya lebih banyak berkutat di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang kita ini kan isu-isu agama ini agak terpinggirkan ya, jadi dalam isu pemberdayaan ekonomi. Nah, disinilah kemudian dengan baju agama, dengan baju isu-isu keagamaan, ormas agama bisa masuk untuk melakukan pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan politik dan sebagainya, supaya masyarakat menjadi lebih bagus gitu. Dulu pernah kita ingat bahwasanya pemerintah itu mau menerbitkan sertifikasi ulama. Ini kan berarti plus minus ya, ada pro dan kontra. Ini bagaimana pandangan Kiai tentang sertifikasi ulama? Saya pikir malah memang seharusnya begitu. Jadi seandainya kita dulu lakukan itu, saat ini kita tidak akan kebobolan dengan orang yang mendadak kiai, mendadak ustaz. Sudah terlambat gitu Kiai kalau diberlakukan itu? Ya, tidak ada yang terlambat sebetulnya. Selama dunia masih berputar, kita masih butuh. Dulu tahun 99 kalau nggak salah, adalah dalam sebuah acara Kongres Kebudayaan Pesantren, sempat ada usulan. Waktu itu sih sebetulnya bukan sertifikasi, istilahnya akreditasi keilmuan ulama. Jadi sebetulnya seorang itu layak disebut ustadz ketika dia menguasai bidang keilmuan apa. Kemudian ketika dia disebut kiai kalau dia sudah menguasai kebudayaan apa. Ini kan berkaca dari beberapa misalnya negara-negara yang menerapkan model seperti ini. Misalnya di Iran misalnya, itu ada lulusan pesantren lalu punya gelar ini, setelah lulus dari level ini punya gelar Hujatul Islam, jadi Ayatullah. Itu kan batasannya jelas. Orang yang mencapai level ini harus punya ini. Nah, kita kan sekarang enggak nih. Siapa aja yang ngomong dipanggil ustadz.
siapa aja yang berfatwa dipanggil kiai. Padahal wallahu alam. Nah, kayak beberapa lembaga sekarang udah mulai ada di medsos itu, dalam lembaga dai, ikatan dai yang Dr. Syarif Hidayatullah kan juga sudah mulai mewacanakan kayak begitu. Seharusnya orang itu standar ilmuannya apa sih minimal disebut ustadz lah. Kalau membimbing di kampung misalnya ya minimal Fathul Mu'in atau Fathul Qorib selesai. Gitu. Ya artinya ini juga peran ranah MUI ya Kiai ya. Ya. Ya artinya MUI ini apakah relevan gitu Kiai memberikan sertifikasi ulama itu gitu. Selain ormas Islam yang tadi kita bicarakan gitu. Sebetulnya relevan tidak relevan ya tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Ini kadang-kadang kan masyarakat masih belum bisa membedakan MUI itu lembaga independen, ormas atau lembaga milik pemerintah. Iya. Nah, itu. Artinya ketika akreditasi keilmuan ulama ini seharusnya siapa yang paling berhak? Ini harus dibicarakan juga bersama-sama, duduk bersama. Apakah Kementerian Agama, apakah mungkin ada semacam badan akreditasi ulama yang dipimpin oleh ulama-ulama senior sehingga orang bisa ya tahu diri lah, sehingga yang makomnya mubalik, ya mubalik aja, tablik aja, jangan sampai masuk wilayah hukum halal haram segala macam, itu wilayahnya orang-orang yang ulama. Ormas Islam ini kan pemberdayaan masyarakat lah, Ya. artinya bukan hanya saja dari segi sosial keagamaan. Kita berharap ini ormas Islam, wabil khusus ormas PBNU nih yang terbesar di Indonesia ini juga memberikan pemberdayaan ekonomi khususnya bagi masyarakat. Ya. Dan lebih khusus lagi pada masyarakat pesantren yang memang rata-rata pesantren ini adalah di bawah Nahdien lah, artinya orang-orang NU. Ini bagaimana pandangan Kiai terkait hari itu? Sebenarnya kita sudah mulai merintis ya, jadi sebelum era 1984 itu kan NU fokus pada politik. Ya. Kemudian Gus Dur waktu itu bersama beberapa orang kiai-kiai sepuh seperti Kiai As'ad, Kiai Mahrus melihat bahwa NU sudah terlalu jauh masuk dalam dunia politik. Maka kemudian mereka menarik diri dengan melakukan gerakan kembali khitoh, mengembalikan jati diri NU pada ranah sosial, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya. Nah, disitulah kemudian pada tahun 85 dibuat Lakpesdam dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Maka program-program awal Lakpesdam itu kebanyakan yaitu mendidik para petani, kemudian melakukan pelatihan perikanan, ternak dan sebagainya. Nah, cuman belakangan trennya tarik ulur. Nah, kemudian NU secara lebih khusus akhirnya memindahkan ranah pemberdayaan ekonomi ini kepada lembaga perekonomian NU atau LPNU. Di beberapa tempat sudah mulai bergerak jalan, cuman memang belum masif ya, karena itu tergantung pada pengurusnya juga. Alhamdulillah di kecamatan sini di Mustika Jaya LPNU-nya sudah mulai bergerak. Jadi kita sudah punya warung sembako online, kita sudah mulai membuat cetakan-cetakan dan sebagainya yang omsetnya sudah agak lumayan. Nah, ini ke depan kita sedang berusaha merintis yang lebih besar lagi. Nah, ini. Artinya ormas Islam ini khususnya PBNU bisa menjadi wasilah lah bagi masyarakat khususnya di pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan yang lainnya. Betul. Dan ini sebetulnya sebuah hukum timbal balik ya. Jadi begini, ketika sebuah ormas, katakanlah NU, ketika NU memberikan kemanfaatan bagi warga Nahdien, maka warga Nahdien otomatis memberikan loyalitasnya kepada NU. Jadi kalau selama ini mungkin atau belakangan ke sini banyak ormas-ormas yang merasa ditinggalkan oleh warganya, itu perlu berintrospeksi diri. Jangan-jangan kemanfaatan yang dihasilkan oleh ormas tersebut sudah mulai menurun. Jadi masyarakat tidak lagi merasakan apa sih manfaatnya organisasi ini, apa sih organisasi ini. Kalau nggak ada, ya ngapain kita ngaktif di situ? Udah jadi kita jadi orang biasa yang lepas. Nah, gitu. Ini tantangan buat kita. Artinya juga ada militansi juga ini Kiai. Ketika seorang, saya afiliasinya ormas ini, saya afiliasinya ormas ini. Pandangan Kiai gimana ini terakhir Kiai? Kalau militansi otomatis harus kayak menurut saya. Jadi asal tidak membabi buta. Artinya sebagai warga Nahdien tentu kita harus fokus, harus punya loyalitas, harus ikut membesarkan Nahdlatul Ulama. Apa artinya katakan di NU ya, ikut ormas NU di level manapun sama dengan berarti membela kiai. Membela kiai itu bagian dari tuntunan, bagian dari yang membela ulama maksudnya. Membela ulama lah gitu. Kita orang yang relevansinya nggak dengan itu. Bisa iya, bisa enggak. Artinya begini, Nahdlatul Ulama itu kan organisasi yang didirikan oleh para ulama untuk mewadahi para ulama dan aktivitas para ulama. Nah, tentu anggotanya bukan hanya ulama, di situ juga ada jamaahnya para ulama. Nah, maka bersatu bersama, berjuang bareng dengan para ulama ya salah satu pintunya lewat Nahdlatul Ulama. Gitu. Maka berjuang di NU adalah bagian daripada memperjuangkan keberlangsungan keilmuan para ulama.
Baiklah Pak Kiai, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat. Amin, amin, amin. Sahabat-sahabat Anur, demikian hari ini ngobrol kita ngobras di hari Sabtu bersama Kiai Iftah, Bendahara Lakesda PBNU. Kita ketemu lagi di waktu dan narasumber yang lain. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.